welcome back to my channel. Selamat datang di channel Nick Lucky. Long time no see. Ini berarti udah masuk ke ngoceh series ke kemarin kalau nggak salah 17, berarti ini ngoceh series ke 18. Gue tuh pertama bikin ngoceh series sebenarnya tahun 2025 tahun lalu. Terus kayak nggak konsisten gitu loh, kayak yang dalam 1 bulan gue bisa bikin 2-3 video, kadang dalam 3 bulan gue nggak upload sama sekali. Nah, jadi awal mulainya begini, gue tuh bikin ngoceh series hanya untuk yang ngoceh aja gitu, cuma buat ngasih tahu apa yang pernah gue alamin, tips and trick mungkin untuk manifestasi, untuk scripting, untuk spiritual awakening, terus mungkin masalah musang, cowok, dating, travel, dan pekerjaan. Terus kok gue jadi gagap sih ngomongnya. Nah terus kemarin gue baru aja nemu satu account di Instagram, gue lupa namanya apa, tapi dia tuh mixing antara gimana caranya lo bisa dating yang pinter, nggak bego, terus gimana si dating ini tuh disangkut pautkan sama ilmu-ilmu manifestasi, ilmu-ilmu scripting, ilmu-ilmu tentang spiritualism gitu. Karena lu pada tahu kan, gue tuh punya mentor banyak banget. Gue punya mentor spiritual, gue punya mentor dating, gue punya dating coach, gue punya spiritual coach. Pokoknya banyak deh gitu. Dan mostly mereka itu karena punya ilmu yang berbeda dan memang outputnya sebetulnya beda. Jadi kan yang diajarin beda. Dan gue kasih tahu guys, waktu itu mentor gue tuh sempat berantem. Jadi gue mikir kayak, kayaknya gue harus mensangkut pautkan antara dua mentor ini ya, seperti akun Instagram yang gue temukan itu gitu. Karena ya mau gimana pun kalau emang jalan lo udah beda, terus output lo yang mau didapat juga beda, pasti caranya juga akan beda dan ilmunya itu juga pasti beda gitu. Jadi menurut gue udah jangan berantem, dan rencananya muncrat. Dan rencananya adalah gue tuh pengen bikin kayak gue tuh interaktif, jadi gue ngobrol. Kalau kalian ada yang mau ngoceh sama gue dan mau masuk ke ngoceh series, gue traktir kopi aja deh, nggak gue bayar ya. Tapi kayaknya itu akan jauh lebih seru. Karena kemarin gue ngeliat salah satu temen gue yang juga coach juga, spiritual coach juga, namanya Kak Disti, dan spiritual mentor gue Kak Tresna nih, mereka bikin video bareng dan sudah gue tonton. Dan itu tuh rasanya kayak seru banget gak sih kalau lo punya temen ngobrol, kalau lo punya temen ngoceh yang punya ketertarikan yang sama, interest yang sama, dan akhirnya lo bisa diskusi dan lo kontenkan dan bisa menjadi ilmu buat orang-orang yang nonton. I mean like why not gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kalian ada yang mau ngoceh sama gue, kalian yang tertarik untuk cerita tentang masalah laki, masalah manifestasi, masalah hidup, itu bisa lo bisa DM ke Instagram gue. Kok gue ngomong muncrat mulu ya? Di Nick_Lucky, kayak gue terlalu excited gitu. Oke, di Nick_Lucky di sini tolong DM, karena gue lagi pengen banget ngoceh sama orang dan pengen gue bikin video dan kan kayaknya seru aja gitu. Oke? Guys, gue pindah posisi karena kayaknya di sini cahayanya lebih mantep gitu, jadi gue dapet cahaya ilahi. Oke, nah sebenarnya inti dari ngoceh series ke-17 tuh bukan yang tadi, tapi gue mau ceritain gimana pengalaman gue minggu lalu. Gue tuh kayak ngerasa gila, Tuhan tuh baik banget sama gue. Jadi gue ini kan guru ya di salah satu sekolah swasta SMA di Bekasi gitu. Nah, lo tahu kan gaji guru tuh berapa? Walaupun gue ada kerjaan yang lain di insurance, gue di Allianz, tapi gaji guru tuh nggak seberapa cuy gitu, apalagi di Indonesia walaupun lo swasta ya adalah beberapa juta gitu. Nah terus case-nya adalah di bulan Juli ya, ini di bulan Juli tuh lagi banyak banget pengeluaran. Kemarin nenek gue habis ulang tahun, jadi gue kasih surprise ke dia, terus ngajak makan, terus harus massage, spa, dan segala macam yang memerlukan duit banyak. Terus harus bayar gym juga, terus pokoknya lagi banyak banget deh pengeluaran di bulan ini. Sampai kemarin di minggu ketiga bulan Juli itu duit gue tuh yang bener-bener cuma
sudah ada di ambang bawah, di garis bawah bokeh. Yang kayak gue tuh spending money harus ngitung-ngitung, harus mikir 2 kali, should I buy this or not, kayak gitu. Karena kan biasanya gue ya udah beli aja gitu kan. Nah, jadi salary dari guru gue, dari gue ngajar sebagai guru itu keluar di tanggal 15 tiap bulan tuh. Terus salary gue dari Allianz itu keluar di akhir bulan, sekitar tanggal 23 atau 22, 23, 24 kayak gitu. Dan karena gue punya 2 license, gue ada konvensional dan gue ada syariah, jadi income gue 2 kali di situ, alhamdulillahnya. Terus double jadinya. Terus selain itu gue ada sertifikasi juga untuk pengajar, jadi ada ekstra juga dari situ. Jadi let's say gue punya 2 source income, tapi satu source-nya itu gue double. Jadi let's say gue 1 bulan tuh bisa dapat 4 times salary, okay? Nah, tapi memang di bulan ini tuh pengeluaran banyak banget say. Dan gue kalau ke sekolah itu ngajar, gue tuh bawa motor gitu. Kalau gue nggak naik taksi, kalau nggak gue naik LRT, gue naik motor. Tapi kemarin itu minggu lalu gue lagi start dari rumah mama gue di Bekasi Selatan, dan lokasi sekolah gue itu di dekat Halim, di dekat Jakarta Timur, tapi masih Bekasi, oke? Okay? Jadi gue lagi bawa motor nih, kayak gini, gue bawa motor. Terus gue mau beli bensin, gue kan pakai Shell ya, dan Shell kan biasanya udah tutup. Jadi gue tuh ada membership Shell, dan kalau gue punya points, gue bisa dapat free kayak bensin kayak gitu, ada potongan kayak gitu. Cuma kan Shell udah tutup, jadi ya udah gue beli bensin di Pertamax gitu loh, di Pertamina. Gue beli kan selalu Pertamax sih, gue nggak pernah beli Pertalite gitu. Udahlah gue mikir, aduh gue mesti beli bensin gitu kan. Gue pakai QRIS, gue bayar. Gue masuk, terus gue lihat, gue payment pakai QRIS kan. Udah gue payment, gue ini sengaja ngecek ini duit gue yang ada di rekening berapa gitu. Rekening untuk yang spending ya, daily spending gitu. Karena gue memisahkan antara savings, investment, dan daily spending gitu. Pas gue lihat beb, ya Allah, gue kayak shock tuh. Gue tuh kayak shocknya, duit gue tinggal segini. Terus udah gitu, gue kayak yang shock. Aduh, nanti gue lunch gimana ya? Karena gue tuh normal spending buat lunch tuh kayak 50.000 kayak gitu kan. Maksudnya di Bekasi kan masih murah cuy, kayak lo makan sama minum 50.000 gitu. Kayak lo ke warteg aja 25.000, ya nggak sih? 25.000 gitu. Terus gue mikir, astagfirullah, kok duit gue habis gitu kan. Dan gue tuh paling anti untuk ngambil, kalau nggak urgent banget, gue paling anti untuk ngambil dari savings atau dari dana investment atau dari duit. Gue tuh nyimpen dolar, jadi anti banget gue nukerin kalau nggak bener-bener urgent gitu. Udahlah, gue habis isi bensin, gue naik motor lagi. Di jalan, lo tau apa yang gue lakuin? Gue naik motor kayak gitu, terus gue narik napas yang panjang. Gue pakai napas diafragma. Gue nggak tahu ini ngaruh atau enggak, tapi ini yang bener-bener gue lakuin. Gue napas diafragma, jadi gue masukin udara ke perutnya tuh harus masuk udara, jadi membesar. Terus gue keluarin, gue tahan, tapi gue keluarinnya lewat dada dulu, baru gue keluarin lewat perut gitu. 3 kali gue lakuin sampai gue tenang. Terus gue bilang, gue bergumam dalam hati, gue bilang, ya Tuhan, ya Allah, aku percaya sama kamu, aku percaya sama Allah, aku percaya sama Tuhan, kasih aku keajaiban. Gue bilang kayak gitu. Itu di jalan tuh, gue kan masuk 6:30 ya say, jadi sekitar jam 6-an. Kasih aku keajaiban. Aku tahu Tuhan gak akan bikin aku susah. Gue bilang, gue surrender, gue menyerah, gue mengikhlaskan. Kalau siang ini, sebenarnya gue bisa minta ke nyokap gue, tapi gue nggak mau aja gitu. Gue bisa minta ke bokap gue, cuma gue nggak mau aja. Gue bilang, Tuhan, aku mau makan enak siang ini lunch. Tuhan, siapkan makanan yang enak untuk aku. Aku percaya sama Tuhan, dan baterai gue lobet, dan kasih aku keajaiban. Gue bilang, gue bener-bener yang surrender. Udah, gue berdoa kayak gitu. Gue yakin seyakin-yakinnya tanpa gue berpikir
bener gak sih gue akan dapat keajaiban? Gue gak pernah mikir kayak gitu, tapi gue yakin gue akan dapat. Terus gue merinding. Terus ya Allah, terus udah gitu, udah gue surrender, gue berdoa, gue minta apa yang gue mau, dan gue yakin kan kalau Allah, Tuhan universe tidak akan membuat gue kelaparan, tidak akan membuat gue mikirin gimana gue dapat, tidak akan membuat gue untuk struggling. Karena gue yakin gue orang baik, dan gue percaya karma baik akan datang ke gue. Udah dari situ, udah gue surrender, gue nggak tahu, duit gue bener-bener tipis banget. Nyampe lah gue di sekolah, kan gue dengerin earphone kan, gue dengerin lagu tuh di earphone. Nyampe di sekolah, ruangan kantor guru gue itu di lantai 2, jadi gue naik tangga dulu, terus udah gitu udah gue copot earphone gue matiin lagu yang gue setel, gue buka pintu ruang guru, tiba-tiba ada notifikasi BCA, salary gue dari Allianz datang, double. Itu gue kayak gue langsung merasa gila, itu kayak keajaiban, miracle yang Tuhan kasih buat gue. Kalau kita udah surrender, kalau kita udah percaya, udah. Dan lo tau apa? Breakfast gue tuh tiap pagi tuh Milo, minuman Milo itu, Milo coklat sama omelet. Kalau enggak, bapak gue biasanya bawain, bapak gue tuh kayak bapak sambung gue ya, bapak step dad gue. Dia tuh bener-bener pagi tuh dia nyiapin makanan untuk nyokap gue, adik gue, dan gue. Jadi kita tinggal ngambil gitu. Dan saat itu bapak gue bawain sate waktu itu. Terus gue pengen beli Milo, sebenarnya gue baru berserah diri loh sama Tuhan tadi pagi di jalan. Gak sampai 1 jam, 30 menit gue nyampe ke sekolah. Terus langsung dikasih keajaiban. Bisa aja loh salary Allianz gue datang di tanggal 25, 26, atau 30 gitu. Tapi itu datang minggu lalu lebih cepat dari sebelumnya di tanggal belasan. Jadi gue kayak, sumpah, lo kalau dalam keadaan tersesat, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, kuncinya tuh cuma satu, lo hanya perlu untuk ikhlas, surrender, berserah diri, dan jangan mengharapkan. Jangan bertanya kapan keajaiban itu datang. Tapi lo hanya cukup percaya Tuhan, Allah, universe itu akan ngasih di waktu yang tepat. Kalau di Islam, gue Muslim, I choose to be Muslim. Kalau di Islam tuh ada, gue lupa di surat apa, terus dia bilang Tuhan tuh akan berdoa aja sebanyak-banyaknya, dan Tuhan tuh Allah tuh akan ngasih di waktu yang menurut Allah tuh tepat, bukan di waktu yang menurut kamu tepat, kayak gitu. Jadi ini berlaku untuk semua case. Kalau kalian lagi down, kalau kalian lagi kehilangan sesuatu, kalau kalian ketipu dan segala macam, gue juga ketipu, sadly. Nanti mungkin itu bisa gue ceritain juga di ngoceh seri selanjutnya. Terus yang penting kalian berserah diri aja, yang penting kalian ikhlas, good things will happen to your life. Gitu guys. Jadi mungkin akhir-akhir ini gue jarang untuk meditasi di pagi hari, mungkin ada yang ke-skip, morning affirmation juga jarang, kan biasanya gue nulis ya, terus kayak tiap malam gue selalu scripting sebelum tidur gitu. Jadi justru kayaknya Allah tuh lagi ngingetin gue, lu jarang tuh scripting, lu udah jarang deh meditasi, lo jarang deh memaafkan, lo jarang deh melepas energi negatif lo jarang deh mandi air garam. Terus Tuhan kasih gue miracle kayak mengingatkan, nih gue tuh masih ada di sini, ayo udah lakuin lagi habit lo tiap pagi, tiap malam. Mungkin itu salah satu cara Tuhan mengagetkan aku, tiba-tiba aku langsung dapat salary dan I can go anywhere I want. Karena aku udah dapat salary. Gitu. Ya begitulah. Jadi semangat ya guys. Kalau kalian lagi feeling low, ayo dikuatin lagi, ditingkatin lagi untuk inner work, dipadetin lagi kegiatan journaling, afirmasi, scripting, dan segala macam. Oke, jadi ngoceh series ke-18 sampai di situ aja. Dan jangan lupa kalau ada yang mau ngobrol bareng sama gue, boleh banget, karena gue bener-bener nyari temen untuk ada di konten si ngoceh series ini. Jadi silahkan DM Nick_Laki di sini.
Oke. Udah deh, gitu aja. See you on the next video. Bye bye.